Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsi Syahdan dari Program Studi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital Angkatan 2023. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menginput data di SPSS. Nah, yang pertama, kalau ingin menginput data, kita masuknya ke bagian variabel view. Nah, di sini ada name, type, width, decimal, label, value, missing, columns, align, measure, dan roll. Nah, jadi untuk pada kali ini, saya sudah memiliki data yang ingin input. Nah, jadi ini datanya. Yang akan kita input nanti adalah ini, dari mulai jenis kelamin, angkatan masuk, program studi, terus sama 3 pertanyaan di bawah. Nah, yang pertama, judul-judul yang ada di sini, seperti jenis kelamin, angkatan masuk, dan program studi, itu masuk ke dalam name, tapi kita singkat. Jadi kalau untuk name ini nggak boleh ada spasi, terus kalau bisa jangan terlalu panjang. Tadi kan ada jenis kelamin, kita tulis JK, enter, terus ada angkatan masuk AM, terus sama ada program studi, kita tulis PS. Nah setelah itu kan ada 3 pertanyaan ya. Jadi kita masukin di sininya itu P1 untuk pertanyaan 1, P2 untuk pertanyaan 2, P3 untuk pertanyaan 3. Enter. Nanti jadinya akan seperti ini. Nah, untuk type-nya itu biarin numerik semua. Kenapa numerik? Karena di file ini itu kita sudah mengkategorikan laki angka 1 untuk laki-laki, angka 2 untuk perempuan. Nah, untuk angkatan masuk sendiri itu ada angka 1 untuk 2020, angkatan 2, angka 2 untuk 2021, angka 3 untuk 2022, dan angka 4 untuk 2023, begitu seterusnya. Nah, setelah itu kita lihat dulu nih di kategori jenis kelamin ada apa aja, ada laki-laki dan perempuan. Nah, setelah itu, yang pertama-tama kita lihat adalah desimal. Desimal itu adalah ketika kita menginginkan ada berapa angka di belakang koma. Nah, ini kan tadi angkanya bulat semua ya. 1, 2, 3. Yang paling besar itu 4. Jadi, otomatis seharusnya nggak ada angka di belakang koma. Jadi, untuk desimal ini kita jadikan 0 saja. Semuanya ya, kita jadikan 0. Nah, oke. Setelah semua desimal jadi 0, nah di sini ada label. Label ini kita menjelaskan apa yang ada di name. Kayak semisal JK. Tadi JK itu apa? JK adalah jenis kelamin. Kita tulis di sini. Jenis kelamin. Nah, enter. Terus AM. AM itu tadi angkatan masuk. Angkatan masuk. Setelah itu PS. PS itu program studi. Program studi. Nah, setelah itu untuk pertanyaan 1, 2, dan 3, kita bisa copy aja langsung dari sini. Yang pertama, dosen menginformasikan RPS di awal pertemuan. Dan kita langsung blok aja. Terus CTRL-C. Kembali lagi ke SPS-nya. Kita bisa langsung CTRL-F. Nah, langsung masuk pertanyaannya. Begitupun seterusnya. Hingga pertanyaan ketiga. Nah, oke, udah semua masuk nih. Jadi kita tahu nih yang ada di name itu apa aja. Kayak JK jenis kelamin, terus AM itu angkatan masuk, PS program studi, dan untuk pertanyaan 1, 2, dan 3 dan sudah dijelaskan di sini. Untuk pertanyaan 1 itu apa, pertanyaan 2 itu apa, pertanyaan 3 apa, seperti itu. Nah, untuk value sendiri, kita akan memasukkan kategori-kategori yang ada di dalam eh, name ini. Jadi tadi misalkan jenis kelamin,
kategorinya ada dua, laki-laki dan perempuan. Ya, nih kita lihat. Nih, ada dua kategori, laki-laki dan perempuan. Maka dari itu, kita masukkan untuk value-nya, itu tadi kan angka 1. Nah, untuk labelnya, tadi angka 1 itu untuk kategori apa? Angka 1 itu untuk kategori laki-laki. Kita tulis laki, laki. Seperti itu. Kita enter. Nah, nanti dia akan masuk ke dalam sini. Akan masuk ke dalam sini ya. Nah, setelah itu, karena kategorinya ada dua, kita masukkan lagi yang kedua. Dua, apa tadi? Perempuan. Perempuan. Enter lagi. Nah, sudah kan? Tadi kan untuk kategori jenis kelamin sendiri cuma ada dua ya. Jadi langsung kita pencet oke. Nah, nanti akan jadi seperti ini jadinya. Begitupun dengan angkatan masuk. Tadi ada 4 kategori. 1 untuk 2020, 2 untuk 2021, 3 untuk 2022, dan 4 untuk 2023. Nah, kita masukkan sama seperti tadi. Tadi label 1 untuk 2020. Enter. Label 2 untuk 2021. Label 3, value 3, maaf, value 3 untuk 2022. Dan value 4 terakhir untuk 2023. Nah, enter. Oke. Nah, yang terakhir itu ada program studi nih. Untuk kategori pertama yang di atas. Program studi ada 4 juga. Ada humas, komunikasi, politik, dan markom. Ini kita bisa oke. Nah, setelah itu kita masukkan bagian yang program studi. Tadi value 1 itu apa? Humas. Kita masukkan berarti humas. Setelah itu ada komunikasi, politik, dan markom. Value 2, komunikasi. Enter. Value 3, politik. Enter. Value 4, markom. Markom atau marketing komunikasi. Nah, oke. Kita klik oke di sini. Nanti jadinya akan seperti ini semua. Akan sama. Jadi kayak udah tahu nih, kalau misalkan teman-teman pilih angka 1, itu artinya laki-laki. Kalau teman pilih angka 2, artinya teman-teman perempuan. Kenapa demikian? Karena untuk SPS sendiri itu tuh kata-kata seperti ini harus di coding. Maka dari itu kita mengkategorikan angka 1 itu untuk laki-laki, angka 2 untuk perempuan. Begitu seterusnya seperti angka 1 untuk 2020, angka 2 untuk 2021, dan seterusnya. Nah, kalau yang pertanyaan gimana nih? Yang pertanyaan juga sama. Kita lihat kategorinya saja. Nih, 1 untuk STSS atau sangat tidak setuju. 2 untuk TS atau tidak setuju. 3 untuk N atau netral. 4 untuk S atau setuju. Dan 5 untuk SS atau sangat setuju. Nah, kita langsung masukin aja kayak tadi. Sebentar. Nah, kalau sudah seperti tadi, kita bisa langsung masukin nih. 1, tadi itu apa? STSS. STS. Sangat tidak setuju. Kita enter. Yang kedua, tadi apa tuh? Tidak setuju ya? Tidak setuju. Kita enter lagi. Yang ketiga, value ketiga itu netral atau N. Enter lagi. Value keempat itu setuju atau SS. Enter lagi. Dan yang terakhir, value kelima itu sangat setuju. Nah, kita bisa. Sorry. Enter dulu. Bentar. Kita add dulu ya yang kelima tadi. Nah, sorry. Seharusnya besar semua. Remove dulu. Bentar. Nah, di sini sudah masuk ke dalam kategori dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ada STS sangat tidak setuju, ada TS tidak setuju, ada N netral. Sorry, untuk yang keempat ini S ya, setuju ya. Nah, kita bisa ganti kalau misalkan salah. Jadi yang pertama itu ada STS sangat tidak setuju, ada TS tidak setuju, 3 untuk netral, 4 untuk setuju, dan 5 untuk sangat setuju. Nah, begitu demikian. Nah, kita bisa langsung bisa oke. Nah, karena
untuk kategori 3 pertanyaan ini sama, ya kan, 1 sampai 5 itu sama, kita hanya perlu mengcopy yang ada di sini. Sebentar. Kita bisa cetak RLC, terus kita bisa cetak V. Nah, nanti kita bisa lihat. Ini kan seperti ini ya. STSS, PS, NS, dan SS. Nah, silakan sama. Tapi ini berlaku hanya untuk apabila kategorinya sama. Kalau kategorinya beda seperti ini, kita harus masukkan satu persatu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke dalam measure nih. Kita pilih nih, scale, ordinal, atau nominal. Scale itu apabila berbentuk angka. Contoh, misalkan berat badan atau umur. Nah, kalau untuk jenis kelamin sendiri, itu masuknya ke dalam nominal. Untuk angkatan masuk, masuknya ke dalam nominal. Untuk program studi masuk ke nominal. Kenapa nominal? Di sini kan angka ya. Dan jadi tuh yang ada di sini itu dikategorikan dengan angka, tapi tidak ada urutannya. Jadi laki-laki dan perempuan itu diberikan angka 1 dan 2 hanya sebagai kategori, tidak ada urutan. Jadi entah laki-laki lebih tinggi atau perempuan lebih tinggi itu nggak ada. Jadi makanya kita measure-nya itu adalah nominal. Nah, untuk pertanyaan 1, 2, dan 3 itu adalah ordinal. Kenapa ordinal? Karena untuk urutan 1 sampai dengan 5 itu tuh ada urutannya, tapi tidak tahu nih apa urutannya spare-nya berapa, range-nya berapa gitu kayak jawabannya ada nih sangat setuju, sangat tidak setuju, terus abis itu tidak setuju, netral, itu kan ada urutannya tuh. Seperti itu. Nah, oke, itu aja. Dan nanti ketika di sini sudah selesai, dari mulai name, desimal, label, dan misalnya sudah diisi, itu kita bisa lihat di data view. Nah, kalau misalkan di variable view, itu kan ke bawah ya. Nah, kalau data view ini nanti adanya di samping. Nanti kita tinggal masukin nih hasil dari survei kita. Untuk jenis kelamin, apa aja nih hasil dari audiensnya. Terus responden dan respondennya apa aja nih. Terus angkatan masuknya nih, angkatan berapa aja nih yang isi surveinya. Terus program studi apa aja. Nah, pertanyaan 1 jawabannya apa nih? Untuk pertanyaan 1 misalkan jawabannya kebanyakan setuju atau kebanyakan netral. Pertanyaan 2 nanti kita tinggal masukin ke dalam sini, semuanya berisikan angka. Seperti itu, teman-teman. Jadi, untuk penjelasan data view sampai di sini, kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya. Baik, teman-teman, kita sekarang masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu mencari frekuensi dalam sebuah data yang ada di SPSS dan membuat diagram pie-nya. Nah, caranya itu gampang banget. Ini tuh kan udah ada nih data nih. Kita udah punya data nih. Kita udah melakukan survei, kita udah punya data. Kita masukin ke SPSS. Setelah itu, kita masuk ke dalam bagian analyze. Terus kita pilih yang deskriptif statistik. Kita pilih yang frekuensi. Nah, pertama-tama kita harus, kalau misalkan kita mau satu doang, pilih aja satu. Pilih satu, kita masukin. Tapi kalau misalkan kita mau semuanya, kita blok dulu semuanya. Setelah itu, kita pindah ini ke variabel S semua. Nah, untuk mendapatkan frekuensi yang kita inginkan, itu kita pencet median, dan mode. Setelah itu kita pilih yang minimum dan maksimum juga. Kita pilih juga kedua ini sama 3 ini. Nah, kita pencet continue. Karena kita nggak cuma mau cari frekuensi aja, tapi kita mau bikin diagram pie juga, kita pilih yang bagian chart. Kita pencet. Nah, kita mau buat apa nih? Karena kita mau buat diagram pie, jadi kita pilihnya yang pie chart. Nah, kita tinggal pilih nih untuk chart value-nya itu kita mau frekuensi atau persentase. Kita pilih yang persentase ya, teman-teman. Nah, kita continue. Setelah itu, pastikan untuk display frekuensi tables. Nah, ini tuh di checklist ya, teman-teman, supaya nanti hasilnya ada tablesnya untuk frekuensinya. Setelah itu kita pencet OK. Nah, setelah itu SPS-nya akan memproses nih apa yang kita mau. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Dari statistik kita bisa lihat
dari 20 responden itu tuh yang valid itu 20 dan yang missing itu 0. Jadi untuk semua responden yang kita berikan surveinya itu yang mengisi itu semua valid ya teman-teman, total ada 20. Nah, kita mau baca salah satu pertanyaan aja nih. Kita akan jelasin gimana cara bacanya. Jadi, untuk frekuensi sendiri, ada total 3 responden yang menjawab tidak setuju untuk pertanyaan pertama. Ada total 2 responden yang menjawab ragu-ragu untuk pertanyaan pertama. Dan ada total 8 responden yang setuju untuk pertanyaan pertama. Dan yang terakhir itu ada 7 responden yang eh, sangat setuju untuk pertanyaan pertama. Jadi total itu ada 20 responden yang mengisi jawaban pertama. Nah, jika dipresentasekan, untuk yang tidak setuju, itu kan tadi frekuensinya 3 ya. Jika dipresentasekan itu totalnya ada 15%. Untuk valid persennya juga 15%. Jadi total itu kita bisa lihat nih, yang ragu-ragu 10%, yang tidak setuju, yang setuju itu 40%, yang sangat setuju itu 35%. Total 1% semua nih. Jadi berarti valid semua respondennya. Begitu juga dengan pertanyaan 2, 3, sampai terakhir. Nah, semuanya valid semua tuh, 100%. Nah, setelah tadi masuk ke dalam frekuensi, kita lihat chartnya nih. Ini chartnya udah dibuatin sama SPSS. Dari mulai pertanyaan 1, 2, dan 3. Nah, kita lihat nih. Warna biru itu artinya tidak setuju. Bagian yang tidak setuju untuk jawaban nomor 1. Warna merah itu bagian ragu-ragu untuk pertanyaan nomor 1. Warna hijau itu bagian setuju untuk nomor 1. Dan warna orange itu bagian yang sangat setuju untuk nomor 1. Ini gimana sih? Kok nggak ada presentasinya? Cara lihat presentasinya itu kita klik 2 kali. Nah, double klik. Setelah itu, nah kita bisa lihat di sini. Nah, habis itu kita pencet yang bagian ini ya teman-teman. Jangan sampai salah. Kita pencet bagian ini. Nah, dia akan muncul presentasinya. Jadi, sama seperti tadi. Untuk pertanyaan 1, yang tidak setuju itu totalnya ada 15%. Untuk yang ragu-ragu itu totalnya ada 10%. Dan yang setuju itu total ada 40%. Dan yang sangat setuju total 30%. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk materi kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi ketiga, teman-teman. Nah, baik teman-teman, kita masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu mencari dan menganalisis regresi. Nah, di sini kita harus tahu dulu nih, tujuan mencari regresi itu untuk apa? Yaitu tujuannya untuk mencari hubungan antara variabel X dan variabel Y. Apakah variabel X ini mempengaruhi variabel Y? Nah, kita pakai data yang tadi. Dari data ini, ada total 8 variabel X dan 8 variabel Y. Kita pilih salah satu aja ya. Kita pilih yang ini sebagai variabel X-nya, dan kita pilih ini sebagai variabel Y-nya. Nah, setelah kita udah pilih nih, kita bisa pencet analyze. Terus, karena kita mau menganalisis dan mencari regresi, itu kita pilih yang regression. Setelah itu kita pilih linear. Nah, kita riset dulu ini tadi. Nah, kita pilih yang variabel X itu dimasukkan ke dalam tabel independen. Dan variabel Y-nya itu kita masukkan ke dalam variabel dependen. Nah, setelah itu kita pencet OK. Kita sudah lihat nih, hasil dari pencarian kita sudah dibuat oleh SPSS. Nah, kita bisa lihat metode yang digunakan, itu metode Entret. Nah, di sini saya sudah punya catatan untuk membahas tentang regresi ini. Nah, dasar pengambilan keputusan dari regresi ini adalah pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada 2 hal, yakni membandingkan nilai signifikan dengan probabilitas 0,05. Nah, ada 2 kemungkinan nih. Yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0 kurang dari atau lebih kecil dari 0,05, artinya variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, jika nilai signifikasi kurang dari atau lebih kecil dari 0, lebih besar atau lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y.
Nah, kita masuk ke dalam tabel ANOVA dulu nih. Kita bisa lihat. Kita bisa lihat yang bagian kanannya. Nih, ada. Ini untuk summary-nya. Summary kan jadinya. Untuk keterangannya. Bahwa nilai F hitung itu 7.309 sesuai ya dengan ini ya. Dengan tingkat signifikasi itu 0,015. 0,015 dari mana? Nih, dari ini, dari sini. Nilai signifikasi. Nah, satu angka di belakang titik itu adalah 0 ya, teman-teman. Jadi total itu 0,015. Artinya 0,015 itu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan, model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel bebas atau X, atau dengan kata lain, ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu Y. Nih, variabel bebasnya itu tadi X. Nah, kenapa sih kok bisa dikatakan ada pengaruh sesuai dengan yang tadi dasar pengambilan keputusannya? Jadi kalau misalkan nilai signifikansinya itu kurang dari atau lebih kecil dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, di sini kan signifikansinya itu kan sebesar 0,015. Jadi lebih kecil kan dari 0,05. Maka dari itu dapat dikatakan variabel bebas atau variabel X itu berpengaruh terhadap variabel terikat atau variabel Y-nya. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam bagian yang model summary-nya nih. Nih, ini. Nah, di sini dapat disimpulkan besarnya nilai korelasi atau hubungan atau R, nih R yang ini sebesar 0,537. Nah, ini ada titik nih, jadi di sini 0 gitu. Nah, dari output tersebut diperoleh koefisiensi determinasi atau R square. R square ini nih, ya kan? Yang mengandung pengertian R square itu sebesar 0,289, 0,289 nih. Ada titik lagi tuh, ya kan? Jadi di sini 0. Nah, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 28,9%. Jadi itu ini dijadiin persentase. Nah, eh, jadi kenapa kita tadi baca ANOVA dulu? Kita tahu dulu nih, variabel X ini mempengaruhi hingga variabel Y. Ketika kita sudah tahu bahwa variabel X itu mempengaruhi variabel Y, kita juga cari tahu seberapa pengaruhnya sih variabel X terhadap variabel Y. Nah, pengaruhnya itu sebesar 28,9% tadi. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi kali ini. Semoga materi yang bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau kata-kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.